Yes, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bangga untuk hari Pentakosta. Selalu saya katakan, di antara hari raya besar Kristen, Natal, Jumat Agung, Paskah, bahkan sampai kenaikan Kristus ke sorga, minimal masih hari libur, saudara. Tapi kalau hari kenaikan Kristus ke sorga, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, wah, banyak gereja tidak merayakan, banyak gereja khotbah bahkan yang biasa saja, nggak mengucapkan selamat pada jemaat, dan mungkin sesama kita jarang sekali ada meme-nya selamat merayakan hari Pentakosta. Karena sebagian mendengar kata Pentakosta agak alergi sedikit. Apa itu? Aliran Pentakosta, apa itu? Sebagian orang Manado bahkan bilang, oh Pinkster itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang salah dengan Pentakosta. I'm proud to be a Pentecostal preacher. Saya bangga menyatakan gereja kami, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah gereja aliran Pentakosta. Saya mengerti ada banyak teolog yang selalu senang menyerang aliran Pentakosta. Dia seranglah urusan baptisan Roh Kudus, dia seranglah urusan baptisan selam, dia seranglah urusan perpuluhan, dia seranglah urusan bahasa roh. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari saat gereja Pentakosta berdiri selalu ada serangan-serangan. Aliran Pentakosta selalu diserang. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini tetap gerakan aliran Pentakosta ini menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Begitu banyak orang dibaptiskan, begitu banyak orang diselamatkan, begitu banyak orang diarahkan kembali kepada Tuhan. Karena gereja Pentakosta percaya bahwa gereja bukan hanya kegiatan agama, tapi gereja adalah kedekatan dengan Kristus. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dasar gereja-gereja aliran Pentakosta saya mengerti. Ada banyak perpecahan di aliran gereja Pentakosta. I know. Karena terlalu mengedepankan pengalaman dengan Kristus. Lupa teologi. Tetapi sebaliknya ada banyak gereja-gereja menekankan pada teologi. Tapi lupa pengalaman pribadi dengan Kristus. Kalau saudara tanya sama saya, what is the best? Saya percaya anything that balance, apapun yang seimbang, itulah yang terbaik. Yesus bilang apa? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Artinya teologi perlu, tapi pengalaman dengan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Pengalaman dengan Roh Kudus tanpa teologi menuju pada serangan kesesatan. Tapi teologi tanpa diimbangi dengan pengalaman dengan Roh Kudus, ujung-ujungnya hanya menjadikan kita farisi modern, saudara. I thank God for Pentecost Day. Saya bersyukur kepada Tuhan buat hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta dirayakan oleh semua gereja, harusnya. Mau Katolik kah, mau Baptis kah, mau Advent kah, mau Reform kah. Kan the church was born 2000 years ago on Pentecost Day. Waktu gereja lahir, gak banyak orang kaya. Waktu gereja lahir, gak banyak orang berpengaruh. Mereka orang-orang sederhana yang berkumpul di loteng atas Yerusalem, 120 orang. Dan waktu mereka mulai berbicara bahasa roh, lidah-lidah api, yang berbicara tidak menyadari, tetapi yang mendengar menyadari. Apa yang terjadi kemudian? Mereka dihina. Jadi hari Pentakosta dimulai dengan hinaan kepada gereja. Hinaan kepada rasul-rasul. Hinaan kepada orang-orang yang berkumpul.
Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik. Pentecost Day akhirnya diakhiri dengan apa? Satu orang berkhotbah, yaitu Simon Petrus. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan. Haleluya. Saya khawatir hari-hari ini 3.000 pendeta muncul di YouTube debat satu sama lainnya, tidak satu orang pun diselamatkan. Ini waktunya gereja Tuhan mengalami urapan Roh Kudus. Ini waktunya gereja Tuhan stop perdebatan dengan Roh Kudus, karena itu yang setan mau. Kesesatan perlu ditentang. Tapi perbedaan perlu diselesaikan dengan saling bergandengan tangan bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes. Karena 2000 tahun yang lalu, waktu gereja lahir, tidak ada doktor-doktor teologi. Tidak ada orang-orang kaya. Tidak ada pemimpin-pemimpin, tidak ada orang hebat. Hanya 120 orang biasa yang cinta Tuhan, yang taat pada suara Tuhan. Tunggu di loteng atas Yerusalem, menunggu apa yang Yesus katakan. Kamu tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak punya uang banyak, mereka tidak punya kekuasaan besar, mereka tidak punya pengaruh yang dahsyat. Tetapi ini yang mereka punya, yang saya khawatir hari-hari ini sudah hilang dari gereja. Karena gereja punya uang hari-hari ini, gereja mungkin punya pemimpin-pemimpin hebat hari-hari ini, gereja mungkin punya pengaruh yang dahsyat hari-hari ini. Tetapi ini yang saya khawatir, karena kekurangan kedekatan dengan kedahsyatan Roh Kudus, akhirnya gereja kehilangan kuasa. Kan Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. 2000 years ago when the church was born, waktu gereja lahir, gak banyak orang kaya, gak banyak orang hebat, gak banyak orang berpengaruh, tetapi mereka taat, tunggu di situ sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa. Sehingga apa yang terjadi? Petrus berkhotbah, orang sakit disembuhkan. Petrus lewat bayangan yang terkena orang sakit disembuhkan. Gereja sedang kehilangan kuasa. Ini yang saya bilang, powerless Christian. Gereja terlalu banyak debat. Gereja terlalu banyak menonjolkan diri. Gereja terlalu banyak bersaing tentang gereja siapa yang lebih hebat, gereja siapa yang lebih kuat, gereja siapa yang lebih kaya, gereja siapa yang sound systemnya lebih hebat, yang peralatan lebih canggih, yang musiknya lebih luar biasa. Gereja perlu kembali kepada kuasa. Dan kuasa hanya datang dari dua hal. Yang pertama, kedekatan kita pada firman yang mengarahkan kita pada kehidupan yang suci. Saya ulangi sekali lagi. Kuasa hanya datang dari dua hal. Yang pertama, kedekatan pada firman yang menuntun kita pada kehidupan yang suci. Dan yang kedua, kelembutan hati untuk taat pada pimpinan Roh Kudus dan pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Waktu hati kita lembut, sehingga kita mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan akrab dengan Tuhan. Yang dibarengi dengan ketaatan pada firman yang menuntun kita pada kehidupan suci, dari situlah kuasa Allah datang. Church, we have to come back to the closeness of the Spirit of God. Kita harus kembali kepada kedekatan kita dengan hadirat Allah, dengan kuasa Roh Kudusnya. Itu yang hari ini saya mau share. Di hari Pentakosta ini,
Karena yang saya percaya kuasa Roh Kudus mengarahkan orang percaya pada pekerjaan yang besar dan penting. Dalam hidup ini selalu ada dua sisi mata uang. Misalnya contoh, apa yang pernah saya singgung beberapa hari ini. Karena gereja kita dari kenaikan Yesus ke sorga, kita beribadah tiap malam saudara dengan doa puasa. Dan beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan beban saya tentang peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Dan ini dua sisi mata uang. Sebagian lihat satu sisinya. Wah, Israel itu penjajah. Israel itu nggak betul. Sebagian lihat dari sisi yang lain. Palestina tukang bikin kacau, Palestina tukang serang-serang dengan rudalnya. Padahal istilah itu aja salah. Info kurang lalu ngotot, saudara, ya kan? Info kurang tapi fanatik, ini parah, saudara. Karena yang perang bukan Israel lawan Palestina. Yang terjadi adalah Israel menghadapi Hamas. Dan apa itu Hamas? Hamas adalah salah satu oposisi dari pemerintah sah Palestina. Jadi hanya salah satu partai politik yang merupakan oposisi. Dan yang menyedihkannya, ini bukan persoalan pendudukan tanah, ini bukan persoalan agama. Let me tell you the truth. Ini adalah murni persoalan politik. Boleh nggak orang Kristen gak usah ikut campur? Orang Kristen cukup berdoa untuk damai. Kenapa? Kalau mau bicara Palestina, hello, Yesus lahir di Bethlehem di wilayah apa? Palestina. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Kristen itu harus dukung Israel, nggak betul. Emangnya Yesus lahir di Batam, saudara? Kalau di Batam kita tiap tahun ke Batam aja. Lebih murah. Yesus lahir di Bethlehem, Palestina sekarang ini, saudara. Dan matinya di Yerusalem yang sekarang wilayah Israel. Jadi yang kita sebut the Holy Land, ini yang banyak orang nggak tahu. Ini yang mungkin saudara-saudara Muslim anggap, orang Kristen hanya bela. No, kita ke Israel bukan untuk bela politik Israel. Tapi kita ke Israel untuk ziarah. Buat kawan-kawan Muslim, Al-Aqsa itu tempat suci ketiga. Tapi buat kita, yang kita sebut the Holy Land, itu seluruhnya mulai dari Palestina sampai Israel, semuanya. Karena Yesus lahirnya di Bethlehem, wilayah Palestina. Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta di Jericho. Wilayah apa? Palestina. Yesus mati di Yerusalem, wilayah apa? Israel. Yesus melayani di mana? Di daerah Tiberias, Kapernaum, wilayah Israel. Jadi kita nggak ada ikutan politik di sini, karena the Holy Land is both. Baik wilayah yang sekarang Palestina maupun wilayah yang sekarang Israel.
Jadi kalau Yesus, saya gambarkan aja nih, Yesus turun di muka bumi sekarang, dia bilang, tempat saya lahir sama kenapa pada berkelahi? Karena saya percaya di hati Yesus, Yesus cinta Palestina. Dan pada saat yang bersamaan, Yesus juga cinta Israel. Humanity is in his heart. Kemanusiaan dalam hatinya, saudara. Terus Yesus mati hanya untuk orang Kristen? No, Yesus mati jelas Alkitab bilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti karena kasih Allah akan dunia. Pertanyaan saya, dunia di dalamnya ada orang Yahudi enggak? Dunia di dalamnya ada orang Palestina enggak? Dia mati buat semua. Dunia boleh menolak Dia, tapi Dia tetap menyambut. Dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Bahkan orang yang menghinanya, orang yang menolaknya, orang yang menyangkal Dia, tetap Dia naikkan doa yang sama dari kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi lihat, hidup ini selalu tergantung sisi mata uangnya. Dan seringkali orang tidak melihat nilai uangnya, orang hanya melihat sisinya. Nah, itu persoalannya. Jadi siapa itu yang sedang berperang? Israel lawan Hamas. Siapa itu Hamas? Hamas hanyalah salah satu partai politik di antara partai-partai politik di Palestina. Dia oposisi. Kebetulan kekuatannya besar. Tetapi tidak bisa mengalahkan Fatah yang sekarang berkuasa. Kebetulan basic dukungannya ada di Gaza. Jadi akhirnya semua berkumpul di Gaza dan membuat kekuatan sendiri sehingga orang-orang Fatah, khususnya pemimpin-pemimpin Fatah tidak bisa masuk Gaza. Karena Hamas berkuasa di Gaza. Karena itu 2 hari yang lalu saya telepon teman saya. Yang saya pernah beberapa kali melayani di Ramallah. Karena saya tahu dia banyak melayani orang-orang Kristen di Gaza. Terakhir dia bilang sama saya masih ada 1.200. Dan karena peperangan ini lebih dari 500-600 keluar. Sehingga sekitar tinggal 500 sampai 700 orang di Gaza. Saya sempat bilang, can you send something to them? Dia bilang sure. Jadi kita dari gereja sempat memberi bantuan. Saya nggak bisa beri bantuan buat semua, tetapi yang sangat tertindas adalah orang-orang Kristen yang ada di Gaza. Jadi kita kasih bantuan buat mereka yang ada di Ramallah dan saya kirim bantuan buat yang ada di Gaza. Lalu saya tanya sama teman saya ini, Pendeta Munir Kakish, seorang gembala yang ada di Ramallah. Lalu saya tanya sama beliau, bagaimana kondisi Ramallah? Aman. Kalaupun ada demo-demo, itu demo-demo semua damai. Meminta gencatan senjata terhadap Hamas dan meminta gencatan senjata dari Israel. Karena jangan sampai ini digoreng terus sampai begitu banyak orang yang mati. Karena Fatah tidak terlibat sama sekali di sini. Sehingga Ramallah tetap aman. Saya khawatir Indonesia lebih rusuh daripada Ramallah. Karena kita kurang info, saudara. Narasi-narasi, diksi-diksi yang dimunculkan adalah adanya perang antara Israel dan Palestina. No, sama sekali tidak. Yang ada hanya Israel dengan salah satu partai politik yang warnanya adalah Ikhwanul Muslimin, yang di beberapa negara telah dianggap sebagai gerakan berbahaya. Bahkan oleh PBB, Hamas sudah dinyatakan sebagai teroris.
Jadi kalau ada kepentingan-kepentingan di Indonesia, saya khawatir karena ini kegerakan Ikhwanul Muslimin, saudara. Bukan kegerakan nasionalis. Apalagi sudah mulai ada merekrut relawan-relawan untuk perang di Gaza. Teroris di Poso aja mereka nggak urus. Negara orang. Belum lagi saya dengar ada anak yang dikeluarkan karena menghina Palestina. Ada yang ditangkap polisi. Waduh, negara kita masih Indonesia, betul kita mendukung Palestina. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bukan jadi tim hore yang membuat negara demi negara ribut. Karena ini bukan persoalan antara Israel dan Palestina. Ini antara Israel dan salah satu partai politik di Palestina. Berarti ini murni persoalan dalam negeri. Yang sebaiknya kita tidak melihat salah satu sisi dari mata uangnya. Tapi lihat nilai keuangannya. Nah begitupun dengan kuasa Roh Kudus. Karena dalam kehidupan kita masing-masing selalu ada tantangan. Tapi kita mau lihat tantangannya atau kita mau lihat berkat di balik tantangannya. Ah itu dia. Makanya ini yang saya percaya. Kalau kuasa Roh Kudus di dalam kita. Kuasa Roh Kudus mengarahkan orang percaya pada pekerjaan yang besar dan penting. Ini kita mau pelajari. Klik. Buka Alkitab kita sama-sama. Oh, saya berdoa. Hari Pentakosta tahun ini. Meskipun ini tahun kedua kita merayakan Pentakosta. Di saat pandemi. Masih di rumah saja. Tapi saya berdoa sehingga masa Pentakosta ini menjadi masa yang sungguh-sungguh membuat kita mengalami zaman Roh Kudus. Saya bangga buat setiap saudara yang selama 10 hari sampai hari ini mengambil doa puasa. Saya bangga untuk saudara-saudara yang selama 10 hari mungkin dia nggak berpuasa langsung. 1-2 hari atau 3-4 hari dia ikut doa puasa. Hari-harinya dia nggak ikut doa puasa. Tetapi dia setiap malam beribadah dalam nama Yesus kau pun diberkati. Dan saudara-saudara yang mungkin nggak sempat ikut 10 hari doa. Tapi hari ini betul-betul membuka hati. Untuk jamahan Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Yeah. Saudara-saudara yang sungguh membuka hati buat Roh Kudus. Hari Pentakosta ini saya berdoa. Kita diarahkan untuk menyadari ada pekerjaan yang besar dan penting yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita yang sejuk katakan saya siap. Haleluya. 1 Korintus 16 ayat 7-9 bilang begini. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Nah ini nih perhatikan ya. Kenapa Paulus begitu serius dengan jemaat Tuhan di Korintus? Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Perhatikan, klik. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Ini yang saya bilang dua sisi mata uang. Keadaan di depan kita. Kalau tadi saya mengilustrasikan seperti perang antara Israel dan Hamas di depan kita. Sekarang kita dapat melihat. Mau lihat dari sisi ini? Mau lihat dari sisi ini? Atau melihat dari atas, melihat secara keseluruhannya? Paulus bilang, aku akan tinggal sampai hari Pentakosta. Hari di mana kami di-refresh.
akan pengalaman pencurahan Roh Kudus itu. Karena betul di sini banyak penentang. Tapi ada pekerjaan yang besar dan penting. Orang kalau hanya beragama, maka biasanya dia menjadi orang yang melo. Makanya banyak orang bilang, agama itu candu buat masyarakat. Not Christianity. Karena kekristenan bukan hanya agama, tetapi juga the power of God. Karena kita menerima kuasa Allah. Kalau kita hanya beragama, kapan kita tahu kita hanya beragama atau penuh dengan Roh Kudus? Karena kalau kita beragama, kita jadi orang yang melo. Banyak badai, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tuhan, saya udah gak kuat. Kapan Tuhan jemput? Be strong. Jangan jadi Kristen yang melo, come on. Jadi Kristen yang menyadari kita adalah tentara-tentara Allah. Yes. Paulus ditentang. Tapi dia bukan melo. Dia tahu pengalaman Pentakosta, pengalaman kuasa Roh Kudus adalah pengalaman yang mengarahkan dia untuk melihat ada pekerjaan yang besar dan penting. Itu sebabnya Yesus memberikan penolong buat kita supaya kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya! Yeah! Yes. Saya mau saudara perhatikan ayat yang ke-9 baik-baik. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Kekristenan selalu akan menghadapi banyak penentang. Kalau mau kita hidup benar, selalu akan ada banyak penentang. Kalau kita mau hidup kudus, kita mau hidup benar, selalu akan ada banyak penentang. Tetapi hidup adalah dua sisi mata uang. Kita mau lihat yang mana? Mau lihat tantangan? Mau lihat hal-hal yang menyakitkan? Mau lihat hal-hal yang mengecewakan? Atau sebaliknya, melihat rancangan Tuhan yang besar, dahsyat dan luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Saya berdoa di hari Pentakosta ini. Setiap saudara membuka hati untuk jamahan Roh Kudus. Sehingga kita terarah untuk dapat melihat ada pekerjaan yang besar dan penting di depan kita. Jangan jadi Kristen yang melo. Jangan jadi Kristen yang cuma cari aman. Jangan jadi Kristen yang ikut-ikutan. Orang mengutuk Israel, kita ikut mengutuk Israel. Padahal kita bilang apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Kalau kau tabur kutuk, kau akan tuai kutuk. Sebagian yang pro Israel membenci Palestina. Saudara pikirnya ada pertandingan bola ke apa saudara-saudara? Ada fans selalu ada musuhnya gitu saudara-saudara. Kalau otakmu waras, sorry saya pakai bahasa yang mungkin agak keras. Kalau otakmu waras, engkau tidak ingin lihat darah tertumpah. Kalau otakmu waras, kau nggak tahan lihat serangan dari pihak Hamas yang mengakibatkan kematian dan darah dari pihak orang Yahudi. Bukan kau sumpahin dan kau berkata memang wajarnya orang Yahudi diperlakukan seperti itu. Kau pikir orang Yahudi binatang kah? Orang Yahudi juga ciptaan Tuhan. Kalau otakmu waras, engkau nggak tahan lihat bom yang dijatuhkan oleh orang Israel, yang juga akhirnya mengakibatkan darah tertumpah dan kematian. Gak bisa engkau berkata, ya dia mulai biarin aja dia. No, Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus adalah Tuhan yang mengarahkan pada damai. Jangan jadi Kristen yang melo. Tapi juga jangan jadi Kristen yang ikut-ikutan.
Saya khawatir persoalan di Timur Tengah bisa menghancurkan komitmen kebangsaan kita yang sudah sangat baik. Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu. Saya khawatir akhirnya timbul keributan di bangsa ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak perang di dunia ini. Boko Haram lah. Kalau negara kita ngurusin partai-partai politik di negara-negara tertentu, ribet saudara. Kepada yang terhormat, pemimpin-pemimpin Indonesia. Coba, pemimpin-pemimpinku yang saya hormati mengerti. Hamas itu hanya partai politik. Kalau kita sebagai negara ngurusin partai-partai politik di negara-negara orang lain, ribet kita. Boleh nggak kita nggak ikut campur? Karena sentimen agama mulai dinaikkan. Wah, Indonesia terbakar. Jangan. Otak harus waras. Gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat kita dapat melangkah dengan betul. Beragama boleh beragama. Ini yang saya bilang. Kita mau lihat keributannya atau kita mulai damai sejahteranya. Di situ yang saya bilang perbedaan agama sama tuntunan Roh Kudus dan kuasa Allah. Karena tuntunan Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk dapat melihat bahwa ada pekerjaan yang besar dan penting yang Tuhan sediakan buat kita. Klik.